Dicek adalah dokumen yang paling penting nomor satu. Apakah dokumennya ini tangan pertama dari baru? Benerkah yang jual ini atas nama Bapak sendiri? Lalu nanti ketika transfer, apakah rekeningnya sama? Karena di situ banyak banget terjadi fraud. Harganya sampai turun 100 juta nih. Betul. Untuk saat itu sampai demo lagi katanya. Iya. Ternyata memang dari sisi purna jualnya ya Pak jadi masalah. Sama. Kita kan juga sangat suka loh menjual mobil listrik itu karena laku sebenarnya. Mobil listrik itu secondnya laku. Karena apa? Memilih mobil bekas emang gampang susah. Bagaimana cara memilihnya agar kita tidak salah? Yuk kita ikutin bersama Gear Up iNews. Halo Mas Haza. Halo. Nah, saya Dani dari Gear Up iNews. Siap. Nah, kita pingin ngobrol-ngobrol mengenai mobil bekas ini. Oh, boleh dong. Banyak mungkin dari teman-teman nih pingin tahu sih tips-tips membeli mobil bekas agar yang tidak menyesal. Oh, udah beli nih mobil ternyata ada kerusakan atau ada problem. Nah, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan saat membeli mobil bekas, Mas Aska? Oke, sip. Ini kan pertanyaan tips-tips yang aman untuk membeli mobil bekas ya. Saya ngomong secara general dulu. Jadi sebenarnya membeli mobil bekas itu kan bisa langsung ke customer, perorangan ke perorangan, atau juga bisa ke perorangan ke showroom. Ya. Nah, saya mulai dari perorangan ke perorangan dulu deh. Kalau memang mau carinya perorangan-perorangan, tetap yang harus dicek adalah dokumen yang paling penting nomor satu. Apakah dokumennya ini tangan pertama dari baru? Benerkah yang jual ini atas nama Bapak sendiri? Lalu nanti ketika transfer, apakah rekeningnya sama? Karena di situ banyak banget terjadi fraud atau penipuan lah di sana. Segitiga kan lagi banyak banget. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, harus kalau misalnya beli ke perorangan harus bawa jasa inspeksi sendiri kalau kalian tidak ngerti inspeksi kan. Betul. Jadi dicek dulu nih mobilnya nih. Jangan bukan mentang-mentang mobilnya tangan pertama dari baru aman aja nih. Nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir. Ada juga loh mobil tangan pertama dari baru langsung beli dari namanya langsung tapi bekas tabrak bekas banjir juga. Gitu. Ya. Jadi kalau beli perorangan seperti itu. Nah, yang kedua ketika kita beli ke perusahaan atau ke C2B kan. Nah, saya lebih menganjurkan kepada showroom atau ke perusahaan. Kenapa? Karena jelas legal standingnya ada, ya tokonya pun ada kan, perusahaannya ada. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan mobilnya tuh bisa dibalikin. Dan kita tidak perlu lagi sewa jasa-jasa inspeksi tadi yang saya bilang kan. Nah, untuk mobil ini orang awam ya kita lihat kan susah membedakan apakah mobil ini bekas banjir atau bukan nih. Nah, tanda-tandanya sudah nih Pak. Oke, berarti kita ngomong kalau misalnya beli ke perorangan dulu ya. Karena kalau misalnya beli di kita kan sudah pasti diwaranti semua. Iya. Ada apa-apa balikin aja mobilnya kan. Oke. Kalau misalnya di perorangan itu kalau misalnya bekas tabrak itu gampang sebenarnya. Tinggal kita lihat aja kap mesinnya biasanya. Kap mesin itu kan biasanya di atasnya kayak ada sealernya kan ya. Nah, itu kalau misalnya bekas tabrak pasti kelihatan kok bolong. Jadi sealernya itu terputus dia. Nah, di situ tuh udah kelihatan. Iya, udah nggak utuh lagi. Walaupun kalau misalnya bisa diberesin, itu tuh beda. Bisa dipencet tuh beda. Jadi ntar yang asli misalnya sini empuk, yang ini kok keras banget. Yang keras biasanya tuh buatan ya. Itu kalau bekas tabrak. Itu paling gampangnya lah. Belakang juga gitu sama persis. Semua kan mobil ada sealernya dia. Sealernya, betul. Terus dari rangkanya pun kelihatan dia ada kayak keriting atau seperti apa tuh kelihatan banget kalau misalnya dibuka. Itu kalau misalnya kita memperhatikan secara seksama banget ya. Itu pasti ada kelihatannya kok bedanya. Kalau banjir itu biasanya kebanyakan karat. Iya dong kan karena air ya. Karena air ya. Paling banyak terjadi itu karat tuh biasanya di dekat rem sama gas. Itu kan pasti banyak kan kayak pedal kan. Iya, pedal. Situ tuh suka banyak karat parah. Jadi genangan airnya dari di situ ya. Iya, walaupun sudah diberesin, karat itu kan nggak bisa diberesin. Ya, walaupun lumpur-lumpurnya bisa diberesin, tapi biasanya karat itu susah diberesin. Nah, tapi jangan salah juga. Kadang-kadang mobil karat itu nggak semuanya banjir. Itu juga ada yang namanya oksidasi. Iya, karena dingin kan dari AC segala macam tuh ada. Tapi yang jelas karatnya itu kelihatan beda banget. Antara banjir sama oksidasi itu beda. Kalau oksidasi, karena oksidasi itu halus lah dia karatannya, nggak hanya serbuk-serbuk. Tapi kalau bekas banjir tuh kena air kan, betul. Beda lah. Teman-teman pasti ngelihat baru ngolong aja kelihatan di antara pegal sama tempat duduk jok. Joknya seperti itu beda ya. Berarti kelihatan banget. Kelihatan. Paling gampangnya itu. Paling gampangnya seperti itu. Nah, saat kita akan membeli atau menjual ya mobil ke dealer nih.
apa saja yang harus diperhatikan agar harganya itu tidak terdepresiasi lah. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya faktornya tuh rada panjang. Kalau misalnya beli mobil baru, sudah pasti dijual ke dealer, pasti drop. Karena kan mengikuti pasaran sekitarnya. Nah, paling tips-tipsnya aja ya, biar harganya nggak terlalu drop ya. Yang udah pasti dari pertama kali beli itu mesti dirawat. Rawat dalam arti servis, ketika saatnya servis ya diservis. Karena kita kan juga ingin menjual mobil bekas kepada customer kan, servis recordnya jelas. Tahun segini, kilometer segini sudah diservis, tahun segini servis. Jadi jangan lupa nih teman-teman nih, untuk saatnya servis itu diservis. Kan juga sekarang udah mulai gratis kan, servis kan. Beli mobil baru, servis gratis semua sekarang rata-rata. Nah itu. Terus yang kedua, ya diperhatikan juga kondisi mobilnya. Jangan sampai datang ke showroom atau mana mobilnya penyok-penyok, baret-baret. Kan pasti showroom kan pasti ngelihatnya juga, atau calon pembeli ngelihatnya, wah saya harus beresin lagi nih, harus diperbaiki lagi, harus bengkel lagi. Akhirnya dinegonya lebih dalam lagi. Jadi kebanyakan sih problemnya ya kemarin kan lagi rame di Gias, harganya sampai turun 100 juta nih. Betul. Untuk saat itu sampai demo lagi katanya. Iya. Ternyata memang dari sisi Purnajualnya ya Pak jadi masalah. Sama. Kita kan juga sangat suka loh beli menjual mobil listrik itu karena laku sebenarnya. Oh, listrik. Mobil listrik itu secondnya laku. Karena apa? Karena gini, orang Indonesia itu jadi makin pinter. Dia nungguin gara-gara lihat berita-berita, wah saya nggak mau beli mobil barunya deh, beli mobil secondnya dulu aja deh. Tunggu harganya turun dulu, baru saya beli. Itu rata-rata udah datang, misalnya ada mau beli mobil nih, dia udah ngomong, ini berapa harganya? Misalnya Ioniq, 500 juta sekarang yang 2023. Dia ngomong, tunggu dulu deh, ntar juga turun nih bentar lagi nih. Bener aja, 2 bulan kemudian dia datang, Pak, ini mobil yang ini udah turun loh harganya, udah pasti turun. Nah, jadi kita juga ada sistem cut loss atau average down juga lah, kan bagian part of business kan. Tapi ketika beli kembali kita sudah merevisi lagi harganya, diupdate terus. Jadi menyesuaikan harga yang ada di pasar saat ini. Sesuai dengan harga ATPM. Dan kita kan setiap minggu juga ada weekly mingguan kan dengan tim pembelian, tim perbaikan. Jadi untuk mobil listrik sendiri mungkin yang pingin beli atau yang pingin jual apa nih Pak? Biar waduh. Jujur kalau misalnya saya jadi konsumen, iya, betul. Pasti saya juga membelinya mobil secondnya listriknya. Kenapa? Karena mereka sudah mewaranti 8 tahun juga loh secara baterainya. Secara baterai ya? Baterai ada yang 8 tahun, ada yang lifetime kan kalau nggak salah. Ada yang lifetime asal nggak dibalik nama kalau nggak salah. Kalau dibalik nama hilang. Nah, tapi harga purna jualnya turunnya 50% lebih. Kilometernya di bawah 5.000, di bawah 10.000 gitu loh. Jadi sebenarnya tinggal pinter-pinteran customer aja nih milih showroomnya atau milih perorangannya nih, hoki-hokian misalnya dapat kan. Jangan khawatir nih, mau punya mobil hybrid, mobil listrik, ada pasarnya ternyata. Ada pasarnya banyak. Tapi kalau beli mobil baru siap-siap aja harganya rada turun. Harga turun, seperti itu. Ya. Jadi banyak keuntungan dari membeli mobil bekas ya. Wah, kalau listrik sih saya sangat garansi sih. Bisa lihat di marketplace atau di website kita belanjamobil.co.id. Harganya sih kaget ya pasti, bisa 50%, 60% lebih murah. Kilometernya di bawah 10.000. Makasih Pak Azga. Kita udah ngobrol-ngobrol. Ada tips-tips yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Siap. Jangan lupa tetap stay tune dan subscribe di Gear Up iNews. Setelah ngobrol-ngobrol tips jual beli mobil bekas, yuk kita datangi langsung dealernya seperti apa. Tetap di Gear Up iNews. Halo Sobat Gear Up iNews. Nih kita sedang berkunjung ke showroomnya Auto18 nih. Dengan Mas Bedo ya? Mas Bedo. Sebagai pemilik dari showroom ini. Siap. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Bagaimana sih memilih mobil bekas ya untuk kendaraan ya umumnya orang umum nggak tahu cara memilih mobil bekas seperti apa sih gitu. Mungkin Mas Bedo punya tips ya tersendiri seperti apa sih? Oke, kalau untuk memilih mobil sih intinya kita bebas banjir atau nabrak. Dan paling penting mobil dalam kondisi grade A. Selain itu kita untuk ngeceknya benar-benar detail dari yang karat atau apa. Yang jangan lupa dengan service recordnya di Mazda. Misalkan ini cek 5, kita harus cek dulu di Mazda kilometernya benar-benar asli atau tidak. Kalau untuk masalah cat masih original. Dari baru, tangan pertama dari baru juga. Dari tangan pertama. Jadi mempengaruhi, jadi cat yang masih ori itu sangat mempengaruhi dari harga jual. Untuk kilometernya ini kilometer tahun 2022 ya Mas? Iya. 2022 kilometer baru 17.000. 3 tahun. Daleman juga plafon masih sangat bersih. Masih sangat bersih. Kalau orang bilang masih bau pabrik masih lah. Pabrik ya.
Sunroof juga masih berfungsi dengan normal. Oh ya, ada Elektrikal semua normal. Untuk dokumen pasti kita cek keabsahan semua. seperti Tapi kebanyakan sih kalau kita kan kebanyakan langsung dari konsumen langsung ya. Kalau Iya, untuk iya. tangan pertama sih kemungkinan besar untuk dokumen bermasalah sih kecil. kecil ya. gitu. Betul. Kalau untuk kan ada faktur, ada Iya. rata-rata hilang tuh. Iya. Itu pengaruh nggak sih? Biasanya kalau untuk faktur hilang itu keteledoran dari konsumen. Yang awal mau perpanjang STNK apa, hilangnya di biro jasa biasanya. Ya. Misalkan hilang pun kita bisa bikin karena apa proses di leasingnya itu kita harus ada faktur dan form A kalau Betul, mobil betul. CBU seperti Mazda sekarang. Jadi udah harus ada form A sama faktur. Gitu. Untuk pengecekan sendiri ada berapa titik sih Pak biasanya di Paling pengecekan untuk pengambilan mobil ya. Ya. Pengambilan mobil pertama sih di tulang-tulang sasis apa, sealer-sealer pintu. obligasinya boleh Pak dibuka? Boleh. Kita ini masih ini Itu ya. kita sebenarnya kalau ngecek dilihat dari bautnya udah pernah bukaan atau enggak, kita udah mengetahui bahwa ini mobil udah pernah ada insiden kah atau ngecat. Kalau ini sama sekali dijamin Udah ada. 100%. Seperti itu ya. Jadi benar-benar masih utuh. Jadi kalau Baut-bautnya masih halus. bekas tabrakan itu kan kelihatan ya. Seperti lebih ke ini ya, seal-seal gini Iya. ya Mas ya. Betul. Silnya sini kelihatan. Oh, kelihatan dari sini Kalau juga bekas nabrak pasti kelihatan. ya. Kelihatan seperti itu ya. Dan Namanya kita kualitas. menganjurkan kepada konsumen kita, khususnya konsumen Auto Actin, sebelum kita penerimaan mobil, tidak masalah membawa autospektor atau kita mau general cek langsung ke dealer resmi, bahwa meyakinkan mobil ini tidak bermasalah dalam hal bekas insiden atau banjir atau kilometer tidak sesuai. Udah sesuai ya, betul. Untuk buku apa perawatan servis berkala itu pengaruh gak sih? Kan ada yang memang orang tuh servisnya di bengkel luar bukan bengkel resmi, Pasti tapi ada juga kelihatan, izin. pasti kelihatan. Kadang konsumen kan nggak mau ribet nih. Dia manggil bengkel yang terdekat rumah dia, nggak mau antri atau apa, pasti ada. Cuman kan dari sisi mobil, kondisi mobil pasti kelihatan. Gitu aja sih. Jadi itu pas Sobat Gear Up. Jadi ada hal-hal yang memang mempengaruhi dari harga mobil itu sendiri. Nah, kita habis ngobrol dengan Mas Bedu, ini sangat bermanfaat bagi penonton semua. Dan jangan lupa kolom komentar mau bahas apa saja di Gear Up iNews.